lebih banyak bergantung pada berburu binatang, memancing, dan berburu ikan paus. Para saudagar Viking tinggal di wilayah yang lebih besar, dan dari sana mereka melayari rute perdagangan Eropa dengan kapal-kapal layar mereka yang tangguh. Lantas, apa yang mengubah orang-orang yang tampaknya tidak berbahaya ini, yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi sosok yang mengerikan hanya dalam periode satu generasi? Salah satu kemungkinannya adalah kelebihan penduduk. Namun banyak sejarawan berpendapat bahwa hal ini hanya berlaku di Norwegia Barat, yang tanah pertaniannya terbatas. The Oxford Illustrated History of the Vikings mengatakan, sebagian besar dari generasi pertama bangsa Viking dalam berlayarnya hanya untuk mencari kemakmuran, bukan tanah. Khususnya, para raja dan kepala suku yang melakukan karena mereka membutuhkan banyak sekali pemasukan guna mempertahankan kekuasaannya. Orang-orang Viking lainnya mungkin meninggalkan Skandinavia untuk lari dari pertikaian keluarga dan perang setempat. Namun, penelitian baru-baru ini telah memberikan kemungkinan penyebab yang lebih jelas kenapa orang-orang Skandinavia mau menjelajah jauh dari pantai mereka. Beberapa penelitian memberikan sebab pada praktik kekayaan pengantin, di mana seorang laki-laki dari Skandinavia yang ingin menikahi seorang perempuan harus membayar sejumlah uang kepada keluarganya. Hal inilah yang menjadi penyebab para laki-laki di sana mau melakukan penjarahan di luar negara mereka. Selain itu ada juga karena kelangkaan calon pasangan nikah di Skandinavia, dan ini akibat dari pembunuhan bayi perempuan secara selektif. Dan dugaan lain atas kekurangan perempuan di Skandinavia, efek gabungan dari poligini, gundik, dan kesenjangan sosial pada budaya masyarakat mereka. Faktor lainnya yang menjadi penyebabnya adalah orang-orang kaya Viking yang memiliki lebih dari satu istri. Akibatnya mereka mempunyai banyak anak, akan tetapi biasanya hanya anak sulunglah yang mendapat warisan keluarga, sehingga adik-adiknya mau tidak mau harus berusaha sendiri untuk mendapatkan kehidupan dan kejayaannya. Menurut buku The Birth of Europe, anak-anak lelaki yang tidak menerima warisan itulah yang kemudian membentuk suatu pasukan elit yang besar dan berbahaya, yang bertekad memperoleh keinginannya dengan cara apapun, apakah dengan menjadi penakluk di negeri sendiri ataupun menjadi perompak di negeri asing. Di luar itu, ada faktor dari kekuatan yang memang mereka miliki untuk mengejar kekayaan, ketenaran, dan kejayaan. Dan untuk menggambarkan bagaimana kuatnya orang-orang Viking, ada faktor musim dingin yang panjang dan gelap di utara. Dalam buku History of the Gods yang terbit pada pertengahan abad ke-6, di sana dituliskan tentang suku Adogit atau Alogi di Skandinavia, yang tinggal di tempat yang musim panasnya memiliki 40 hari tanpa malam dan musim dingin 40 hari tanpa malam. Jadi, pada masyarakat Skandinavia mereka biasa dengan cuaca ekstrim dan bahkan tanpa ada matahari. Atas kebiasaan alam tersebutlah masyarakat Skandinavia tumbuh sebagai orang tangguh dan mengandalkan kecerdasan dan ketahanan mereka untuk bertahan hidup. Hubungan intim orang-orang Skandinavia dengan laut, hutan luas, dan pegunungan berbahaya inilah yang menjadi landasan kuat